sekarang dan yang waktu kami mati. Amin. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Bapak, pada sore hari ini bersama dengan para Romo dan juga Pak Sutri, berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini untuk memperdalam rekoleksi bulanan keluarga jalan kekudusan, di mana cinta kasih itu pada akhirnya membawa sukacita yang luar biasa dalam hidup berkeluarga. Bimbinglah dan dampinglah kami di dalam rekoleksi bulanan ini, agar kami dapat menggali semangat yang Kau ajarkan kepada kami secara khusus untuk meneladan cara hidup keluarga kudus dari Nazaret. Semoga nilai-nilai kekudusan dan cinta kasih ini sungguh kami hidupi dalam hidup sehari-hari dan juga bersama dengan pasangan suami istri, agar senantiasa Engkau berkati dalam hidup sehari-hari. Semua doa ini ya Bapa, kami serahkan ya Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, Ibu Bapak dan juga saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan, maka ada pepatah sebelum itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau sudah kenal jangan disayang ya maksudnya. Tetapi setidaknya perkenalkan, saya Romo Vincentius Ferreira Danarjaya. Saya Romo Vikaris di Paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus. Dan pada bulan ini saya mendapat bagian untuk bersama dengan panjenengan semua yang merayakan ulang tahun perkawinan yang memperjalani tema keluarga jalan kekudusan, cinta kasih suami dan istri. Maka sebelum memulai rekoleksi, bagi panjenengan semua yang masih bisa menyiapkan alat tulis, saya hanya membutuhkan 1 lembar kertas HVS yang kosong dan juga nanti alat tulis. Gunanya untuk apa? Nanti kita akan menggambar bersama. Supaya ini mudah-mudahan bisa menghayati apa yang nanti akhirnya kita bundeli di dalam rekoleksi ini. Maka sebelum memulai, izinkanlah saya untuk share screen terlebih dahulu, supaya kita semua bisa memulai untuk rekoleksi ini. Apakah semua sudah bisa melihat yang saya sharekan ini? Sampun nggih. Keluarga jalan kekudusan, di mana cinta kasih suami istri. Sebelum memulai, biasa kalau kita supaya mungkin tadi tegang menunggu, oh Ramadan itu yang kayak gimana, atau peserta-peserta yang lainnya gimana, mungkin otot-otot kita itu tegang, maka kita relakskan terlebih dahulu dengan sebuah lagu, yaitu Tulang Rusuk ya, bukan bakso. Kalau bakso tulang rusuk enak, tapi ini kita ingatkan bagaimana suami dan istri adalah juga tulang rusuk. Maka mari kita akan mendengarkan bersama-sama lagu Tulang Rusuk ini. Bisa mendengar nggih? Bisa, Romo. Bisa nyanyi bersama-sama. Ya, nyanyi dalam hati ya.
dia yang kau berikan padaku. Menanti engkau janjikan. Berdua menjadi satu. Diucapkan padamu yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Yang aku nantikan, ini aku dapat mendampingimu. Selalu sudah aku nantikan. Berdua menjadi satu. Jadi satu. Kita berdua menjadi satu. Melayani Tuhan selama-lamanya. Jadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu. Melayani Tuhan selama-lamanya. Matur nuwun. Kita boleh bernyanyi bersama
untuk menyanyikan tulang rusuk dalam hidup berkeluarga. Baik, Romo, Ibu, Bapak, dan juga saudara-saudari, apakah suara saya tetap masih bisa didengar? Tadi ada yang mengatakan suaranya tidak terdengar, Romo. Apakah betul sudah terdengar semua? Nggih? Baik. Aman. Aman. Oke, siap. Tema kita pada pertemuan rekoleksi bulan Februari ini memang indah karena bulan Februari kita 3 hari yang lalu masih merayakan, banyak orang mengatakan hari kasih sayang, hari Valentine. Nah, mudah-mudahan kasih sayang itu juga bisa menambah semangat panjenengan semua, bukan hanya soal coklatnya yang manis, tetapi juga cintanya yang manis. Semakin pekat, semakin manis, dan juga semakin lekat, itu juga semakin berbuah manis. Maka tema kita yang kita dalami bersama di sini adalah keluarga jalan kekudusan, cinta kasih suami istri. Maka kita bisa melihat dulu dalam hal ini berkaitan, kita melihat keunikan dari pernikahan Katolik. Bagi panjenengan semua, apa yang menjadi unik di dalam pernikahan Katolik ini? Saya mencoba menawarkannya, yang kita lihat pertama adalah dasar terjadinya terlebih dahulu. Bahwa di dalam pernikahan Katolik itu dasar terjadinya yang pertama adalah ini sebenarnya adalah inisiatif Sang Pencipta, bukan inisiatif manusia. Karena ini inisiatif Sang Pencipta, maka kita yakin bahwa pasangan yang dipilihkan oleh Allah, pasangan yang dijodohkan oleh Allah, itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri, dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maka kita seharusnya patut bersyukur bahwa ternyata ini inisiatif Sang Pencipta, berarti pasangan hidup yang bersama dengan saya ini juga telah dikehendaki Sang Pencipta sendiri. Maka manusia lebih banyak untuk bersyukur, dan bagaimana kita sebagai manusia patut bersyukur terus-menerus bahwa pasangan hidup kita ini juga anugerah yang berasal dari Sang Pencipta. Maka pernikahan yang sejatinya bukan hanya inisiatif dari Sang Pencipta, tetapi pernikahan juga bukan hanya antara dua pribadi manusia, namun di situ kita harus menyadari lebih mendalam ada kehadiran pribadi Sang Pencipta di dalamnya. Mengapa kok ada kehadiran pribadi Sang Pencipta? Kita bisa melihat bahwa tadi pernikahan Katolik ini atas inisiatif Sang Pencipta. Maka disitulah ada kehadiran pribadi Sang Pencipta dalam pasangan kita masing-masing. Suami juga mensyukuri kehadiran pribadi Sang Pencipta melalui kehadiran istri. Istri pun juga hendaknya bersyukur ada kehadiran Sang Pencipta dengan adanya suami. Maka dengan pernikahan Katolik ini kita bisa melihat bagaimana Sang Pencipta itu hadir melalui pasangan kita masing-masing. Lantas tujuan di dalam perkawinan itu sendiri pasti panjenengan sudah lupa. Kalau saya bertanya, ada berapa tujuan perkawinan? Kalau tidak ingat nanti remedi KPP-nya, katekese persiapan perkawinannya. Ada berapa? 3. 3 atau 4? Mulai bingung ya. Ya. Tujuan perkawinan sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, kalau kita tahu bersama, adalah demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan pasangan. Dan tujuan yang kedua, terbuka yang namanya keturunan atau prokreasi, bukan rekreasi. Berbeda nggih, bahwa dengan terbukanya keturunan adalah prokreasi. Dan yang ketiga jelas menjadi tugas panjenengan semua yang memiliki putra dan putri adalah soal pendidikan anak. Pendidikan ini bukan hanya soal pendidikan formal,
tetapi juga pendidikan iman, kemudian juga bagaimana anak juga diajak untuk mau bersosialisasi dengan warga sekitar. Kita tahu anak-anak zaman sekarang lebih banyak masuk ke kamar, menyendiri, dan asik dengan gadget. Maka kita pun juga harus mengingatkan bahwa kita makhluk sosial masih memerlukan bagaimana berelasi dengan sesama kita. Tetapi kita bisa melihat di dalam keunikan pernikahan Katolik ini, tujuannya adalah tadi, kebahagiaan adalah anugerah atau hadiah. Artinya, sarana untuk saling bertumbuh secara karakter sehingga menjadi serupa dengan karakter Kristus. Inilah sebenarnya bagaimana Kristus itu senantiasa meneladankan hal-hal yang luar biasa. Kristus mengajarkan soal nilai-nilai kebaikan. Kristus juga mengajarkan nilai-nilai keutamaan-keutamaan. Kita bisa melihat di dalam kitab suci banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya 8 sabda bahagia, tapi juga bagaimana Yesus mengajarkan kita yang namanya menghargai, menghormati, sikap saling tolong-menolong, memaafkan, murah hati, dan lain sebagainya. Dan karena kebahagiaan itu adalah anugerah, maka setidaknya kita semua, Anda dan juga bersama dengan anggota keluarga, untuk dapat bertumbuh secara karakter sesuai dengan Kristus. Karakter Kristus itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita dalam hidup berkeluarga. Bukan hanya dalam hidup berkeluarga, tapi bagaimana nantinya di dalam tumbuh berkembangnya bersama dengan anggota keluarga. Dan yang kedua, maksud bertumbuh di sini adalah menyadari akan peran dari seorang suami ataupun seorang istri. Pasti panjenengan juga sudah memahami, saya yakin dengan hidup perkawinan yang sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan lain sebagainya, bisa menyadari bagaimana peran utama dari seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, juga mengetahui dan menyadari apa peran sebagai seorang istri dan juga ibu rumah tangga. Dan saya yakin juga panjenengan semua sudah dalam hidup sehari-hari itu sudah dihidupi. Maka kita diingatkan lagi untuk memiliki semangat yang sama, semangat yang luar biasa seperti awal-awal dulu dalam pernikahan yang sungguh memiliki semangat menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri. Terkadang kita memang dalam hidup rumah tangga pasti ada yang namanya ketidakcocokan, perbedaan pendapat, tetapi apakah itu sampai akhirnya mengurangi peran dari seorang suami atau seorang istri? Ada lagu yang tren. Awak dhewe taun duwe bayangan, besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Apakah mau sarungan terus, maca koran dan tidak bekerja? Apakah juga tugas seorang istri hanya berbelanja di pasar dan lain sebagainya? Tidak. Tetapi bagaimana kita juga diajak panjenengan semua untuk bisa bekerja sama ambil peran itu. Supaya apa? Supaya tadi bertumbuh secara karakter Kristus itu sendiri. Maka saya hanya mengajak untuk mengingatkan kembali soal keunikan pernikahan Katolik. Kemudian kita bisa melihat di dalam 1 Petrus bab 3 ayat 1 sampai 9 dikatakan demikian. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau begitu tidak adil dong Romo, kok hanya hai suami-suami, lalu istrinya bagaimana? Jangan khawatir, masih ada lagi. Maksud di sini hai suami-suami di sini adalah
jangan hanya meminta supaya istri selalu tunduk kepada suami, tetapi suami juga sudah seharusnya menunjukkan sikap yang bijaksana terhadap istri. Hormatilah istrimu juga. Jangan seenaknya membuat keputusan sendiri. Ketika merencanakan sesuatu, ajaklah istrimu berbicara. Saya sangat tertarik dan terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko soal lungguh bareng, rembukan bareng, mutuske bareng, nandangi bareng. Kalau bahasa Indonesianya berbicara, berduduk bersama, berbicara bersama, memutuskan bersama-sama, dan melaksanakan itu semua bersama-sama. Kalau itu sungguh masih dan ada terjadi di dalam keluarga, kita yakin dan percaya pasti dalam keluarga itu sikap keharmonisan, sikap saling percaya, sikap bagaimana menghargai itu pasti dapat tumbuh dan berkembang, dan dengan demikian keluarga itu dapat hidup dan tumbuh di dalam keharmonisan. Kalau sudah tidak ada untuk duduk bersama, kalau sudah tidak ada waktu untuk berbicara bersama, pasti soal keputusan bersama dan melakukan bersama-sama pasti tidak akan terwujud. Maka hidupilah juga ada waktu untuk duduk bersama, berbicara bersama, memutuskan segala sesuatu bersama-sama, dan akhirnya menindaklanjuti itu semua secara bersama-sama. Dan itulah sebenarnya bagaimana juga salah satu jalan kekudusan kita sebagai suami istri agar senantiasa apa yang direncanakan itu juga dilaksanakan secara bersama-sama. Dan kemudian ini bagi istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Maka istri ini juga bisa menjadi penolong. Andai kata seorang suami itu tidak menaati firman Tuhan, tidak menaati peraturan-peraturan Tuhan, istrilah yang juga bisa menolong. Kalau begitu tidak adil dong Romo, kok hanya istri aja yang menolong? Tidak. Tetapi diharapkan semuanya. Istri juga bisa menjadi penolong bagi suami, suami juga bisa menjadi penolong bagi istri. Karena itu Anda berdua, suami istri, memiliki peran yang sama untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, dan bagaimana juga saling tunduk satu dengan yang lain. Intinya tadi, kalau ada waktu bersama, duduk bersama, berbicara bersama, memutuskan bersama, dan lakukan itu semua secara bersama-sama, akan terjadi yang namanya jalan kekudusan, keharmonisan, cinta kasih dapat terwujud. Kemudian kita bisa melihat juga, maka suami istri haruslah seia sekata. Jangan jalan sendiri-sendiri, baik itu di dalam untung dan malang, haruslah selalu bersama-sama. Dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Apakah para ibu, para istri masih sering mendapat berkat batuk tidak dari suaminya ketika pergi, atau pergi tanpa pamit lunyur aja, ya kan? Maka ini menjadi penting bagaimana suami itu juga bisa memberkati suami istri dengan memberi berkat batuk. Atau bilang, Pak, Bapak, Mama atau Ibu ini mau pergi, mohon berkatnya dong supaya diberkati. Nanti diberkati Bapak, Bu, dan Roh Kudus. Pasti suami akan bertanya, mau pergi kemana atau Mah, mau pergi kemana atau Bu, akan pergi kemana dan lain sebagainya.
kalau itu ada komunikasi yang baik, disitulah kita bisa berbagi berkat dan kita memperoleh berkat. Maka kayaknya berkat batu itu sederhana, tetapi kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan baik, pasti berkat dari Allah itu akan melimpah. Berkat dari Allah akan menyertai panjenengan semua. Bagaimana itulah pada akhirnya harus memiliki komitmen seia sekata, jangan jalan sendiri-sendiri, tetapi bagaimana kita bisa saling memberkati, karena itu kita semua dipanggil untuk bisa memperoleh berkat. Kita lanjutkan. Boleh sambil dinikmati kacang godoknya atau telo godoknya ya kalau ada, nggih. Nek mboten ada nggih, mangke godhog piyambak-piyambak mawon. Kok kelihatannya sepaneng ngoten niku, wah kula dados radi ajrih niki ya. Baik. Sepanengi mergo luwe. Kita lihat dari tokoh namanya Robert Sternberg, dikatakan demikian. Komunikasi yang baik itu terus-menerus diperlukan di dalam hubungan suami istri, sehingga hubungan itu menjadi semakin intim. Komunikasi yang sederhana, pasti ketika seorang bapak pun kalau mau pergi pamitlah kepada istri atau juga kepada anak-anak. Begitu juga sebaliknya, supaya ada komunikasi yang baik, komunikasi yang terus-menerus, dan disitulah pada akhirnya menjadi hubungan yang semakin intens, hubungan yang semakin intim antara seorang suami terhadap istri dan juga seorang ayah, seorang bapak kepada anak-anak. Begitu juga sebaliknya, seorang istri kepada suami, seorang ibu kepada anak-anak. Begitu juga sebaliknya, anak-anak harus juga ada komunikasi yang baik sehingga pada akhirnya bisa menghormati antara ayah dan ibunya. Di dalam komunikasi, berkomunikasi harus berhikmat di dalam berkata-kata di waktu yang tepat dan saling percaya satu sama lain. Misalkan, kalau pada saat sedang perbedaan pendapat, ya jangan langsung terus-menerus berkata-kata, pasti akan timbul gesekan-gesekan. Tahu-tahu nanti piring terbang, atau tahu-tahu tidak mau asah-asah dewe, masak-masak dewe dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bisa berhikmat di dalam kata-kata di waktu yang tepat. Kita bisa meredam emosi kita bisa meredam ego kita, diri kita, supaya kita berbicara dengan yang baik di waktu yang tepat, dan disitulah akan memunculkan sikap saling percaya satu sama yang lainnya. Komunikasi yang baik harus berhikmat dalam kata-kata. Maka berhikmat dalam kata-kata maksudnya adalah berkata-kata dengan bahasa yang baik, juga bahasa kasih, bukan bahasa yang menyakiti. Panjenengan sudah tahu kalau suami itu sering kalau sedang marah-marah, biasanya kalau langsung bisa tenang hatinya ketika diajak bernyanyi, atau ketika istri sedang marah-marah menjadi tidak marah-marah ketika nanti diajak belanja ke minimarket atau apa, ini loh Bu, Pak ada diskon, monggo, ya kita datang bersama-sama di sana. Maka cara-cara yang itu juga bisa dilakukan, cara yang baik, supaya kata-kata kita dengan bahasa yang baik pula, yaitu bahasa kasih, bukan bahasa yang menyakiti. Seperti yang ditulis dalam kitab Yakub bab 1 ayat 19, hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Maka kita diajak supaya telinga kita itu mendengar yang baik, akhirnya diresapi di dalam hati, supaya kita tidak berkata-kata yang tidak baik dan bisa meredam yang namanya amarah. Maka perlu yang namanya penguasaan diri. Perlu bagaimana mengintegralisasikan antara telinga, hati, dan perkataan, dan juga dengan perbuatan-perbuatan, agar itu semua pada akhirnya berbuah yang baik.
Ini menurut Robert Stanford. Kemudian kita bisa melihat oleh Rasul Paulus di dalam Kolose bab 3 ayat 12 sampai 17. Paulus menyajikan model keluarga Kristiani itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa maksudnya? Bahwa di dalam keluarga, yaitu ada suami, ada istri, dan ada anak, terbentuk cara hidup baru yang sesuai dengan ajaran Kristus. Apa maksudnya? Seperti tadi, menghargai, mendengarkan. Lalu saya mengambil singkatan lumbung muda, lungguh bareng, rembukan bareng, mutuske bareng, nandangi bareng. Itu juga menjadi salah satu bagaimana terbentuk cara hidup yang baru sesuai dengan ajaran Kristus. Dan yang kedua, di dalam keluarga itu harus menjadi komunitas cinta kasih. Di sini jelas bagaimana ketika ada pasangan kita yang mungkin beda pendapat, setidaknya kita bukannya justru juga ikut-ikutan. Mungkin marah, mungkin atau diam, tetapi wujudkan komunitas cinta kasih. Cinta kasih itu pada akhirnya bisa membawa sukacita. Sukacita itu sendiri adalah suarakan kasih cinta Tuhan. Maka kalau kita menyuarakan cinta Tuhan, kasih Tuhan, disitulah akan menjadi cinta kasih. Dan di dalam keluarga pasti akan muncul yang namanya komunitas cinta kasih. Misalkan ada doa bersama. Enten apa mboten? Enten Romo mung dinten Minggu mawon pun selebihnya mboten. Apakah ada bersama-sama dengan anggota keluarga untuk membaca firman Tuhan di dalam keluarga, entah itu sebelum tidur atau sesudah bangun atau saat setelah makan bersama atau saat-saat santai. Mungkin doa-doa bersama membaca firman itu juga menjadi penting. Dan lebih-lebih syukur-syukur dari panjenengan semua bisa pergi ke gereja bersama dengan anggota keluarga, duduk bersama di dalam satu bangku, satu deret, dan lain sebagainya. Itulah bagaimana komunitas cinta kasih itu dapat terwujud dengan baik. Maka rumah tangga Katolik mesti menghidupi cinta kasih. Kalau rumah tangga itu menghidupi cinta kasih, pasti pada akhirnya ada yang namanya komitmen, komunikasi yang baik, sekali lagi peduli dan mau tolong menolong. Inilah gambaran bagaimana Paulus menyajikan model keluarga Katolik sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, karena itu rumah tangga penuh dengan cinta yang tulus, maka segala persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Nyun sewu, mohon maaf, ketika ada persoalan di dalam rumah tangga, entah perbedaan pendapat, paling lama berapa kalau sudah bisa menjadi adem? Sehari atau 2 hari atau bahkan berminggu-minggu? Nah, tapi lama seminggu. Wah, ada yang bilang seminggu, nggih. Ada yang bilang 1 hari dan sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya kalau ada komunitas cinta kasih, entah itu persoalan ataupun perbedaan-perbedaan pendapat, itu pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Rumah tangga yang penuh cinta bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Nah, ini tokoh filsuf ya, Friedrich Nietzsche mengatakan, di dalam kehidupan keluarga, cinta kasih itu adalah minyak yang memudahkan gesekan, semen yang mengikat lebih dekat bersama, dan musik yang membawa harmonis. Maka cinta kasih itu bisa diandaikan. Andai kata kamu menjadi gitarnya, aku siap menjadi senarnya, gitu kan.
Andai kata kamu menjadi bunganya, aku menjadi lebahnya, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya bagaimana di dalam kehidupan keluarga, cinta kasih itu harus membawa yang namanya keharmonisan, kebahagiaan, dan juga mengikat satu dengan yang lainnya. Peter Buford juga mengatakan, tidak masalah seberapa besar rumah kita, yang terpenting apakah di dalam rumah yang besar, di dalam rumah yang kecil, di dalam rumah tangga itu ada cinta kasih di dalamnya. Yang terpenting bukan soal rumahnya, bukan soal keluarganya, tetapi bagaimana di dalam hidup berkeluarga itu ada cinta kasih di dalamnya. Inilah sebenarnya bagaimana kita diingatkan bahwa jalan kekudusan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita begitu banyak, begitu luar biasa, dan cinta kasih suami istri itu pada akhirnya membawa hidup kita supaya tadi sesuai dengan karakter Kristus yang penuh dengan cinta dan kasih. Nah, kita akan melihat tujuan akhir cinta kasih suami istri. Saya menawarkan tadi mengapa saya mengajak panjenengan semua untuk menyiapkan kertas itu, kita bisa bersama-sama apa sih tujuan akhir cinta suami istri ini. Kita bisa melihat sejauh mana sih kesamaan tujuan akhir cintaku bersama dengan pasanganku. Kalau di rumah sudah menyiapkan kertas, mari kita bersama-sama untuk melihat seberapa jauh dan seberapa sama sih tujuan kita. Kalau saya mengatakan tujuan akhir cinta kasih suami istri, baik yang di Purwodadi, di Gubuk, di Pati, di Juwana, di Jepara, nanti tujuannya sama. Apa itu tujuannya? Maka mari kita bersama-sama, kita akan mengambil kertas tadi ya, yang kita wah, kertas saya tidak kelihatan nih. Kita mencari cara yang lain. Warnanya putih. Saya harus mencari kertas yang lain. Baik, mungkin ini ya. Coklat. Kelihatan apa bukan? Wah, kok gambar saya kok kulik-kulik-kulik-kuliknya kan. Ya. Kelihatan nggih? Waduh. Gini, baik. Saya sudah membuat ilustrasinya. Kita membuat kertas A4 itu, kita membuat dari ujung kanan ke ujung kiri, kita lipat menjadi satu. Ya, seperti ini. Ya. Ujung kanan dan ujung kiri kita lipat menjadi satu. Mungkin baju saya merah ini kelihatan. Nah, seperti ini. Ya. Ujung kanan dan ujung kiri kita lipat jadi satu. Sampai kita buat garis ke bawah, lurus seperti ini. Ya, jadinya agak mangap-mangap gitu nggih. Baik. Kalau sudah, kita buka lagi seperti lembaran yang lurus seperti ini. Lalu kita lipat seperti kayak membuat pesawat, tetapi disisakan 3/4 dari bawah, tidak secara full. Oke. Nah, ini ada sisanya 3/4. Mungkin panjenengan bisa melihat 3/4 sedikit seperti ini. Itu akan bisa kelihatan. Bentar, saya tak ganti background saya saja daripada pusing-pusing nanti. Sebentar nggih, saya tak memilih background yang blur. Nah,
Ini ada sisa 3/4 di bawahnya. Kalau sudah, nanti di tengah-tengah, di bagian yang orange ini, tulislah kebersamaan selama ini bersama dengan anggota keluarga yang sangat dirindukan dan selalu diingat. Tulis di tengah-tengah garis, yang bagian atas, bukan di bagian yang ini, tapi di bagian atas. Tulislah kira-kira kebersamaan selama ini bersama anggota keluarga yang sangat dirindukan itu apa? Yang selalu diingat itu apa? Misalkan mancing bareng bersama dengan anggota keluarga, atau masak bareng, atau pergi ke gereja bersama-sama dan lain sebagainya. Monggo. Semakin banyak menemukan kebersamaan yang dirindukan dan diingat, itu akan membawa sukacita yang berlimpah. Monggo, saya beri waktu terlebih dahulu. Pertanyaan Romo. Ini masing-masing membuat sendiri-sendiri atau satu pasutri satu, Romo? Sebaiknya satu pasutri satu. Masing-masing maksud saya. Oh, berarti sendiri-sendiri, suami sendiri, istri sendiri ya, Romo? Ampun nyontoh-nyontohan loh, pun ageng kok nyontoh-nyontohan. Wong cedak nggih. Nggih. Wah, terpaksa nyontoh niki, Romo. Tantangan niki pokoke ampun contoh-contohan. Nah, kalau yang istrinya terpisah tempat ini gimana, Romo? Ya, nggak apa-apa, nanti istrinya diajari, Mas Fangge. Ya. Istrinya Fangge diajari. Kita bersama-sama. Bisa diulang lipatannya, Romo? Lipatannya tadi seperti ini, ya kan? Lalu dilipat. Kalau di pas tengah kan menjadi A5, ini dilipat, sisakan 3/4 di bawah. 3/4 di bawah. Seperti di gambar ini. Dilipat, sisakan di bagian ini. Lipatannya, jadi lipatannya ujung kertasnya disisakan 3/4 dari bawah. Ngetas nggih? Seperti ini ya, Romo. Nggih, agak tuh lagi bisa, nggak apa-apa ya, itu bisa. Sampun nggih, kebersamaan opo yang sekiranya itu bisa dihidupi dan lain sebagainya. Sampun nggih. Misalkan kalau saya ingat di dalam keluarga bisa gereja bersama, makan bersama di meja makan, kemudian juga ada waktu kebersamaan entah nonton TV dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita lipat lagi, ya kan? Lalu kita membuat seperti pesawat, ya, seperti pesawat. Ujung ketemu dengan ujung seperti pesawat. Ya, gambar yang kedua. Nah, kita membuat seperti pesawat seperti itu ya. Jadi seperti ini kita buat pesawat terlipat seperti ini, atau saya berdiri saja. Nah, buat seperti pesawat ini. Oke. Nah. Kemudian kalau sudah masih kita lipat ke atas seperti ini. Karena warnanya nggak kelihatan, nggih. Ya, seperti ini dilipat seperti ini. Oke. Seperti ini. Tadi membuat pesawatnya seperti ini, kita lipatnya keluar. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Sudah, kita kayak anak-anak TK membuat origami ya. Kalau sudah jadi modelnya seperti ini, kita membuat sayap. Nah, sayap itu tidak dari ujung berbentuk runcing, tetapi kita membuatnya seperti agak kotak. Lihat ya, nanti yang saya contohkan.
jelaskan. Nah ini, sayapnya seperti ini. Tidak dari ujung tapi kotak gini. Sejajar ya. Sejajar begini. Nah ini sayapnya. Tidak model runcing ya. Nah, model sayapnya seperti ini nanti. Kalau biasanya pesawat kan runcing sayapnya, ini kita tidak buat runcing tapi agak buat segitiga seperti ini karena masih ada sisanya di sini. Nah ini. Nah di sayap itu di sebelah kiri ditulis hal-hal yang sering membuat munculnya salah paham di dalam keluarga. Misalkan apa? Kurang mendengar dengan baik misalkan, atau kesalahpahaman, perbedaan pendapat atau dan lain sebagainya, monggo di sebelah kiri. Kalau biasanya muncul kesalahpahaman dalam keluarga itu apa? Atau masih ada kurang mendengar yang baik, kemudian kurang ada waktu duduk bersama dan lain sebagainya. Dan nanti di sebelah kanan ditulis hal-hal yang membuat kebersamaan itu susah untuk terwujud. Di sayap sebelah kanan. Di sebelah kiri, hal-hal yang sering membuat munculnya salah paham di dalam keluarga. Dan yang kanan, hal-hal yang membuat kebersamaan itu susah terwujud. Nah, di sayap-sayap yang ada titiknya itu mungkin kanan kiri, monggo. Sampun? Semakin banyak bisa menemukan akan menjadi semakin baik. Sebelah kiri, sayap sebelah kiri, monggo sebelah kiri panjenengan atau sebelah kiri saya sama saja. Hal-hal yang sering membuat munculnya salah paham di dalam keluarga itu apa saja. Dan di sayap sebelah kanan, hal-hal yang membuat kebersamaan di dalam keluarga itu susah untuk terwujud. Tidak adanya waktu, kemudian sibuk sendiri, atau susah diajak bersama, dan lain sebagainya. Apa misalkan itu? Sampun? Kalau sudah, ini tahapan yang terakhir. Kalau kita dengan pesawat ini pasti kita mau pergi kemanapun, itu bisa tiba dengan cepat. Kita dengan pesawat mau pergi kemanapun juga dimudahkan. Tetapi kita mau menuju kepada tujuan akhir cinta kasih suami istri ini, kalau dengan pesawat pasti itu bisa juga mencapai tujuan dengan cepat, tetapi apakah dengan tepat? Kalau kita bersama dengan suami istri ingin memiliki tujuan bersama dengan naik pesawat, apakah juga dimudahkan? Tetapi saya mengajak panjenengan semua, justru tujuan akhir cinta kasih suami istri ini tidak dengan pesawat, tetapi kita justru mau melepaskan yang namanya sayap kesalahpahaman, sayap yang mungkin memunculkan kesalahpahaman itu. Maka mari kita sobek sayap yang sebelah kiri seturut dengan garis itu.
Coba kita sobek bersama-sama, nggih. Sobek seturut garis itu. Ya. Jadi sayapnya tinggal satu. Sayap kesalahpahaman yang isinya bagaimana munculnya kesalahpahaman di dalam keluarga itu, ayo kita tinggalkan bersama-sama. Ya. Kemudian janganlah puas hanya meninggalkan sayap kesalahpahaman, tetapi beranilah pula meninggalkan sayap yang berisi hal-hal yang membuat kebersamaan itu susah terwujud. Itu di sayap sebelah kanan kita potong lagi. Seturut dengan garis. Oke. Maka bentuknya sudah bukan lagi pesawat. Lalu bagaimana Romo kita bisa mencapai tujuan akhir cinta kasih suami istri? Coba panjenengan semua bukalah apa yang akan Anda peroleh di tujuan akhir cinta kasih suami istri. Kalau di saya itu berbentuk salib. Coba dibentuk panjenengan apakah juga salib atau tidak? Tidak, nggih. Waduh, ini. Iya. Apakah ada yang berbentuk salib di sini? Iya, ada. Ada Ibu Ling itu juga berbentuk salib. Iya. Sebenarnya inilah tujuan akhir cinta kasih suami istri itu. Dan justru nilai-nilai kebersamaan bersama anggota keluarga yang sangat dirindukan, inilah tujuan akhir dari cinta kasih suami istri bersama dengan salib Kristus, bersama dengan Kristus, bersama-sama kita berjalan dengan Kristus. Maka inilah sebenarnya bagaimana kita diingatkan tujuan akhir cinta kasih suami istri tidak lain dan tidak bukan mengarah kepada salib Kristus, mengarah kepada Kristus sendiri yang membawa cinta dan kasih. Maka bagaimana kita menghayati cinta kasih suami istri itu dan menjadi tujuan akhir kita bersama-sama tidak lain dan tidak bukan adalah salib Kristus. Maka kita menghayati bagaimana bahwa Kristus itu sungguh luar biasa di dalam diri kita. Bahwa Kristus itu menjadi tujuan akhir kita bersama dengan suami istri. Maka inilah sebenarnya yang hendaknya kita syukuri bersama sebagai dengan suami istri. Maka saya menawarkan Tuhan Yesus itu ojo dibanding-bandingke. Maka mari kita nyanyi Tuhan Yesus ojo dibanding-bandingke. Monggo kalau mau bernyanyi Gusti Yesus ojo dibanding-banding ke. Jelas beda yen dibanding ke. Gusti Yesus mung siji wae. Bisa gawe-gawe jujur saanane jelas beda yen dibandingke Gusti Yesus mung siji wae.
Aku ra iso yen kok gawe-gawe, jujur saanane. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloni ngantar tekan matiku, ya Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Engkau mengerti, di hati ini hanya ada Gusti. Monggo kalau sambil goyang. Inilah tujuan akhir kita bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam keluarga kita. Jelas beda yen dibandingke, Gusti Yesus mung siji wae. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saanane. Romandre mboten derek nyanyi. Yen dibandingke, Yesus mung siji wae. Nyanyi adine Romo Danar boleh. Gawe-gawe, jujur saanane. Kangen aku sama Romandre. Awake dhewe pengganggu. Nanti tekan matiku, Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap Semuanya. Suaranya tidak sampai. Baik, Romo, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, maka sebenarnya tujuan akhir di dalam pernikahan kita bersama dengan suami istri itu adalah kita mengikuti Kristus, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berbagi kasih dan cinta kasih. Maka di dalam keluarga itu sendiri yang menjadi bagian yang berharga, bagian yang bermakna dan yang luar biasa, itu adalah bagaimana tadi kita di dalam keluarga juga mengikuti karakter Kristus. Di dalam keluarga, mari membuat komitmen untuk duduk bersama, berbicara bersama, memutuskan bersama, dan melakukan apa yang menjadi keputusan itu bersama-sama, sehingga komitmen di dalam hidup berkeluarga itu dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita alami. Dan dalam rekoleksi ini yang dapat saya berikan, mudah-mudahan bisa berkenan, juga bisa menambah bagaimana di dalam keluarga jalan kekudusan itu menjadi penting, bahwa cinta kasih suami istri pada akhirnya membawa hidup bersama dengan Kristus. Itu yang dapat saya sampaikan.
Dan terima kasih atas kebersamaan dari panjenengan semua untuk kita bersama, dan panjenengan semua yang juga merayakan ulang tahun perkawinan ataupun yang juga mau menggali semangat menghidupkan kembali, mengingatkan akan perkawinan secara Katolik itu yang terus-menerus dihidupi. Materi dari saya akhiri dan saya cukupi. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau juga berbagi pengalaman, itu akan menjadi hal yang menghidupkan. Bagaimana mungkin dari panjenengan semua menghidupkan bagaimana cinta kasih dalam keluarga itu seperti apa dan lain sebagainya. Monggo dari panjenengan semua, kira-kira ada yang mau berbagi cinta kasih atau sukacita di dalam keluarga, bagaimana sudah mengupayakan dan sedang terus-menerus untuk bisa menghidupi jalan kekudusan di dalam keluarga. Monggo dari panjenengan semua, mungkin ada yang mau sharing, berbagi cerita atau lain sebagainya. 1 atau 2 lah, syukur-syukur itu juga bisa menjadi penyemangat bagi pasutri yang lainnya yang ikut Zoom ini supaya juga dikuatkan, disegarkan dan lain sebagainya. Monggo kalau yang ada. Siapa yang mau sharing? Monggo. Apa yang dari Gubuk, Penadaran, dari Pati, Jepara, Purwodadi, monggo. Kudus juga bisa. Ya, harapannya jalan kekudusan, cinta kasih dalam keluarga itu juga menjadi penting. Dan syukur-syukur dari panjenengan semua, saya yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang keluarga Kristiani di dalam mewujudkan cinta kasih itu bisa dihidupi dengan sungguh-sungguh. Apakah ada? Kayaknya kok tidak ada, nggih. Sampun kerucuk-kerucuk Romo, sampun jam 7 malam, nanti jam makan malam. Atau sudah waktunya nonton Andin Romo, ini nanti kalau ketinggalan 1 episode nanti rugi. Mau jemput istri Romo. Nah, ada yang menjemput istri, nggih. Baik, kalau tidak ada dan tidak ada pertanyaan secara pribadi dan juga mewakili Romo Ivan yang tidak bisa hadir, mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Romo, Ibu Bapak, dan juga saudara-saudari sehingga kita bisa bersama-sama mengisi rekoleksi keluarga di bulan Februari ini dan juga menjadi bulan yang penuh cinta karena ada Valentine. Mudah-mudahan nanti setelah Zoom ini Bapak Ibu bisa berbagi coklat ya. Bisa nanti bersama-sama merasakan coklat Valentine itu supaya mewujudkan cinta kasih itu. Terima kasih dan saya juga mohon maaf kalau ada tutur kata, ucapan yang mungkin tidak berkenan, menyakiti hati panjenengan semua. Saya mohon maaf, mudah-mudahan dengan rekoleksi ini kita juga bisa ketemu di rekoleksi bulan-bulan mendatang sampai di akhir tahun ini yang juga akan diisi oleh para Romo di rukun Busidiana ini supaya juga menambah wawasan pengetahuan bukan hanya panjenengan, saya pun juga bisa menggali pengetahuan dari para Romo di dalam menyampaikan materi-materi dengan tema-tema yang berbeda dan di situ kita bisa belajar bersama. Ngangsu kaweruh untuk bisa bersama-sama belajar menjadi lebih baik. Begitu dari saya, terima kasih dan juga mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kita akan menjadi bukti untuk yang masih belum open kamera, juga bisa di open kamera supaya kita menjadi bentuk laporan kepada Romo Ivan bahwa sudah melakukan Zoom ya kan, dan ada buktinya. Bentar nggih. 1, 2, 3. Nggih, senyum sebentar. Kita akan foto. Wah, ada yang bentuk love juga ini ternyata.
Nggih, siap nggih. Kameranya mana ini ya? Kita harus print screen dulu nih. Harus print screen dulu. Siap nggih. Sekali lagi, yuk kita sambil senyum, ya. 1, 2, 3. Nggih, matur nuwun. Baik, Ibu Romo, Ibu Bapak, dan juga saudara-saudari yang panci kebiasaan ngoten mboten napa-napa lho Bu diteruske. baik, terima kasih. Maka mari kita akhiri pertemuan kita dari koleksi bulanan untuk hari ulang tahun perkawinan Pak Sutri. Kita mohon berkat dan doa dari Tuhan agar kita senantiasa dalam hidup keluarga dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami boleh bersama-sama belajar dan juga berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan tentang bagaimana menggali jalan kekudusan di dalam hidup berkeluarga. Limpailah seluruh umat-Mu, Pak Sutri, suami istri yang juga merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Februari ini, agar senantiasa Kau berikan rahmat dan berkat-Mu dalam hidup berkeluarga, agar senantiasa mereka mau berpegang teguh pada janji suci perkawinan mereka dan untuk memperjuangkan sampai akhir kehidupan. Ya Bapak, berkatilah kami pula untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Semoga apa yang kami lakukan sungguh Kau berkati dan Kau bimbing sehingga pada akhirnya menjadi berkat bagi setiap orang. Semua doa ini ya Bapak, kami serahkan kepada Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mohon berkat dari Romo Andre sebagai Romo Rayon Busidiana. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk panjenengan, untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua cinta Allah dalam diri Pak Sutri, teristimewa yang merayakan ulang tahun perkawinan Anda di bulan ini. Putra-putri kita, studi mereka, perjuangan kita selanjutnya, rayon kita diberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun. Terima kasih semuanya. Berkat dalam sama malam. Sampai See you ketemu semua. ya. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Matur nuwun.